Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketemu lagi di dalam One Way Ministry. Kita bersukacita, bersyukur, dan bertekun dalam doa. Dan kita sangat bersukacita karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Dan kita selalu menjadi pemenang-pemenang karena Allah ada di pihak kita. Dan kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita belajar firman Tuhan kembali dalam seri-seri khotbah di dalam One Way Ministry, yaitu tentang cinta Tuhan Yesus, ya, cinta Tuhan Yesus dan menjadi teladan sejak sedari muda, ya. Jadi kita akan terus memberitakan kasih-kasih Tuhan ini supaya kita dapat menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Oke, pada seri pertama Tuhan berbicara mengenai cinta, yaitu ya pada di Matius pasal 22 ayat 37 dan 39 yang mengatakan bahwa cintai Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dengan yang kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Kemudian yang seri kedua khotbah adalah berbicara tentang pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan yang ketiga ini adalah kita berbicara masalah di dalam Roma, ya. Di dalam Roma nanti dicari sendiri aja supaya kita semua mau belajar membuka firman Tuhan, ya. Di dalam Roma dicari nanti, ya. Gampang sekarang buka Android, di dalam Roma ditulis kata-katanya pasti nanti keluar ayatnya, ya. Di dalam Roma berapa, ayat berapa gitu, ya. Supaya mau membuka firman dan mau belajar firman Tuhan. Oke, seri ketiga ini Tuhan mengajarkan kita tentang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, kita untuk cinta Tuhan Yesus itu harus ada ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan di sini ada 3 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu mengasihi Tuhan itu, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Bapa. Lah, yang di seri kedua kemarin sudah diceritakan tentang kalau kita mau hidup itu apa sih, ya. Kalau kita mau hidup ya harus menjadi pelaku firman, ya toh. Iman tanpa perbuatan itu mati gitu loh, ya toh. Seperti tubuh itu kalau ada rohnya baru hidup, ya toh. Kalau kamu nggak menjadi pelaku firman nggak hidup gitu loh. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa akulah kebenaran, jalan dan kehidupan gitu, ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Berarti kalau kalian percaya Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman, maka kalian akan hidup. Nah, di sini Tuhan ajarkan kepada kita tentang pelajaran, yaitu tentang hidup, yaitu, ya. Tuhan katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, sekarang saya ingin membagikan berkat Tuhan ini, yaitu mempersembahkan. Nah, dalam suatu persembahan itu biasanya kalau dulu zaman-zaman kerajaan, ya, di dalam zaman kerajaan itu kalau kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu adalah pada saat kita mempersembahkan tubuh itu, persembahan itu kalau kita mau datang ke raja, ya, mempersembahkan upeti umpamanya gitu, ya. Itu sungguh luar biasa, saudara. Itu kita harus, wah, jalannya itu nggak boleh berdiri tegak enak gitu maju, enggak loh tuh. Itu kita harus kaki pakai ini loh, pakai dengkul istilahnya. Nek wong Jawa ngomongnya pakai dengkul loh. Pakai dengkul loh. Jalannya itu pakai apa ya, ini lutut ini, jalannya tuk 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 pelan-pelan sampai madep raja itu dengan rasa apa, ya, enggak tahu rasa. Nah, mungkin kalau persembahan ke raja itu karena mungkin persembahan nggak tulus, ya, mungkin karena anyel, ya, itu pajak, ya, karena pajak tadi dia anyel, wah aku seharusnya enggak segini diminta segini. Nah, itulah gambaran persembahan, ya. Persembahan itu memang harus didasari, kalau di dalam perjanjian baru, ya, itu, ya, persembahkanlah itu persembahanmu itu dengan ucapan syukur, dengan rela hati, ya. Tuhan katakan seperti itu, ya. Sudah bukan zamannya perpuluhan lagi sekarang itu, ya. Di perjanjian baru itu dengan rela hati, lebih dari 10% juga boleh, kurang dari 10% juga nggak masalah. Yang penting itu Tuhan lihat hati. Tetapi Tuhan ajarkan tentang persembahan itu adalah pada saat ada janda miskin yang nggak punya apa-apa, dia punyanya 50, itu dikasihkan semua 100% gitu loh. Itu persembahan yang luar biasa, kata Tuhan. Bukan masalah materinya, ya, sebetulnya bukan masalah besarnya keuangan, tetapi ketulusan hati sebetulnya yang Tuhan lihat dari situ adalah persembahan. Nah, di sini Tuhan katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di sini apa, ya?
Tubuh itu apa sih? Tubuh itu melakukan segala aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Ini tubuh yang bekerja gitu loh, yang berjalan kemana-mana, mamanya mau ke pasar gitu kan, nggak bisa rohnya tok toh. Tubuh lah, tubuh ini harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Ya, yang pertama itu katakan Tuhan begitu. Kalau tubuhmu itu menjadi pelaku firman, maka disitulah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Nah, itu prosesnya. Kalau kita semua mau hidup, ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan adalah gampang syaratnya. Seperti yang seri kedua itu khotbah itu ya. Menjadi persembahan yang hidup adalah pada saat kamu menjadi pelaku firman itu mempersembahkan tubuh yang hidup gitu loh. Gampang kan? Gitu. Sajane semuanya itu, waduh, Tuhan tuh kalau ngajarin saya itu luar biasa. Makanya saya sampai heran-heran sama Tuhan. Kok iso ya? Sebetulnya firman Tuhan itu sebetulnya simpel dan gampang, tinggal manusianya itu loh. Kadang membatasi dengan hawa nafsu kita. Wah, gak mungkin, gak iso iku. Nah, semua itu sebetulnya kalau dilakukan berulang-ulang pasti bisa, ya. Segala sesuatu itu kalau mau belajar, ya, mau belajar dan dilakukan berulang-ulang, semakin bisa dan semakin lama semakin ahli nanti akhirnya. Nah, tapi Tuhan katakan apa? Memiliki karunia masing-masing, ya. Tidak semua orang itu bisa super, bisa ini, bisa itu, bisa itu dan sebagainya. Tetapi Tuhan katakan itu, ya, semua itu ada karunianya masing-masing, talentanya itu masing-masing gitu loh. Jangan kaki dibuat melihat ya nggak bisa ya, tangan dibuat melihat juga nggak bisa gitu. Mata dibuat berjalan ya nggak bisa juga gitu. Makanya jangan kebalik-balik saudara. Ya, ayo persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup itu pada saat kamu menjadi pelaku firman, ya, seperti seri khotbah kedua. Bagaimana kamu harus menjadi pelaku firman? Kenapa kamu harus menjadi pelaku firman itu ada di seri kedua, ya toh. Ini yang ketiga ini adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ini itu adalah ibadah yang sejati, ya. Kalau kita mau ibadah yang sejati di hadapan Tuhan adalah mempersembahkan. Persembahan tadi sudah saya katakan, di dunia itu ada persembahan, itu harus mempersembahkan yang terbaik istilahnya untuk raja kita. Loh, raja di dunia aja minta yang terbaik kok, ya toh. Yang terbaik, apalagi kita, ya, untuk Tuhan kita, yang Allah yang luar biasa. Saudara, masa kita ngasih persembahan enggak yang terbaik? Sebetulnya bukan masalah besar kecilnya rupiah Tuhan itu, cuma prosentasenya, ya, yang Tuhan nilai itu ketulusan hati, keikhlasan. Seperti di seri kedua tadi juga diceritakan ya kemarin ya, ya kemarin malam itu diceritakan yaitu apa ya istilahnya, semua itu kalau kita mempersembahkan dengan tulusan hati itu, waduh, enak-enak. Semuanya itu dengan tulus ikhlas ya. Seperti yang di seri kedua kan dikatakan yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nek kamu melakukan segala sesuatu fokus untuk Tuhan, untuk mencapai tujuan dengan dasar keikhlasan, ketulusan dalam menjalankan sesuatu. Nah, itu yang Tuhan mau, yang seperti itu, yang berkenan di hadapan Tuhan seperti itu gitu loh. Kadang kita melakukan segala sesuatu itu salahnya, menurut saya loh ya, menurut saya salahnya itu kita selalu minta imbal balas. Aku mau melakukan ini, tetapi apa dulu yang harus saya dapat? Nah, ini yang Tuhan gak mau. Tuhan Yesus gak mengajarkan begitu. Aku rela berkorban untuk kamu. Ini tak laku kayak aku mati di kayu salib itu untuk menebus dosamu. Ya toh, tapi Tuhan gak menuntut kamu kok. Kamu untuk apa? Terserah kamu. Kamu mau syukur enggak apa-apa. Makanya Tuhan ngajarkan itu, ayo belajar dengan ketulus ikhlasan, dengan kerelaan hati, dengan dasar kerendahan hati. Tapi Tuhan ajarkan itu dengan dasar apa? Belas kasihan. Karena belas kasihan Tuhan melihat seseorang itu, makanya Tuhan bantu gitu loh. Tuhan tolong gitu loh. Ayo kita dalam kehidupan sehari-hari itu juga begitu, saudara. Ya, dengan keikhlasan, ketulusan, dengan fokus tujuannya untuk memuliakan Tuhan, ya toh. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bukan untuk membesarkan, menyenangkan diri kita sendiri. Ya, hati-hati ya. Di dalam dunia ini banyak hal-hal yang saya tidak ingin bicara masalah orang lain lah ya, itu masalah kesalahan atau apa itu ya kita doakan mereka supaya tetap di jalurnya Tuhan nantinya begitu ya. Mau tentang hawa nafsu supaya dia dilihat orang dan sebagainya itu terserah lah, itu pelayanan mereka ya. Yang penting bagi saya adalah saya cerita di sini adalah saya fokusnya supaya kalian memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya cerita dulu ya sebentar, maaf ya. Pada saat manusia meninggal itu ditanyakan
pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang ikutnya karena papanya sergap ke gereja, papanya cinta Tuhan, berarti anak-anaknya, istrinya masuk surga. Atau sebaliknya, istrinya cinta Tuhan, anaknya cinta Tuhan, papanya belum bertobat gitu. Berarti nanti yang masuk surga papanya katut. Tidak bisa tuh, ya, tidak bisa. Tuhan katakan pribadi lepas pribadi dan dipertanggungjawabkan. Kalau kita buka di kitab Wahyu itu, manusia akan dihakimi sesuai kitab mereka masing-masing. Itu sudah jelas banget ya. Wahyu, nanti dicari sendiri ayatnya di pasal berapa, pokoknya di Wahyu itu ada ya. Mereka akan dihakimi sesuai perbuatannya mereka masing-masing ya, satu demi satu dibukakan kitab kehidupan mereka satu persatu ya. Nah itu makanya saya cerita di sini. Saya itu nggak mau mengingatkan paling cuma mengingatkan lah, nggak mau mengingatkan maksudnya, tetap mengingatkan maksudnya saudara ya, mengingatkan suami, mengingatkan istri, mengingatkan teman-teman, mengingatkan saudara seiman, mengingatkan semua orang yang saya jumpai, yaitu anak-anak saya. Kamu itu nanti mati, tanggung jawabnya sama Tuhan. Kamu itu berbuat salah dan dosa itu bukan ke saya. Seandainya saya itu disalahi orang, dihina dan sebagainya atau apa gitu, saya nggak apa-apa, saya nggak masalah. Kalau saya pribadi saya nggak masalah. Karena apa? Karena sampean itu melakukan kesalahan bukan kepada saya sebetulnya, karena sampean tidak menghargai Gusti Allah, tidak menghargai Tuhan. Jadi sampean melakukan itu dan tidak merasa bersalah, ya itu terserah ya. Jenengan tidak menjadi pelaku firman itu monggo, ya toh Tuhan nggak memaksa. Tetapi kalau mau menjadi pelaku firman, ya itu berarti sampean tidak berdosa. Sampean menjadi hidup kalau Tuhan katakan di dalam firman-Nya, begitu. Jadi segala sesuatu yang salah di hadapan kita ya, saya mamanya sebagai orang tua ya, anak saya berbuat salah, saya bilang ya terserah kamu mau bersalah, mau ndak nurut, mau ndak apa itu terserah kamu. Papa cuma bisa mengingatkan bahwa kamu itu nggak benar di hadapan Tuhan. Lah nanti resikonya tanggung jawabmu sama Tuhan. Nah cuma itu aja, nggak mau saya nyalahkan ya. Kesalahan kebenaran semua itu sebenarnya itu Tuhan yang ngerti sebetulnya, karena yang ngerti isi hati masing-masing manusia itu adalah Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita ini ciptaan. Segala sesuatu, contohnya gini, seseorang menciptakan HP ya. Seseorang menciptakan HP berarti dia ngerti isinya HP itu apa aja, rangkaiannya itu apa aja. Jadi kalau HP ini rusak, ya kita harus dibenarkan ke orang yang ahli HP itu. Ya, benar ya. Jadi supaya cepat mari HP-nya itu gitu loh. Nah kita sama, kita ini ciptaan Tuhan. Sing ngerti isi hatimu, pikiranmu, perbuatanmu hanya Sang Pencipta. Jadi sing iso dandani manusia itu adalah Tuhan. Lah Tuhan itu sudah memberi instruksi untuk manusia itu dapat jadi baik dan benar. Itu instruksinya sudah ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita jalankan berarti kita jadi manusia yang benar di hadapan Tuhan. Loh gitu loh, simple ya. Melok Tuhan itu sebetulnya gampang ya. Untuk menjadi pelaku firman, wis kita menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang ngerti salah benernya kehidupan kita itu hanya Tuhan. Karena yang mengerti pikiran hati dan perbuatanmu sesungguhnya itu hanya Tuhan ya. Kalau saya sebagai papahnya anak-anak itu cuma tahu apa yang ia perbuat yang kelihatan, tetapi sebetulnya apa yang dipikirkan, apa yang ada di hatinya yang tidak dia lakukan saya nggak tahu gitu loh. Makanya kadang manusia itu salahnya di situ ya, menghakimi sesamanya. Wah, yang kelakuannya kayak ngono, ngene-ngene, nggak usah ngombah seperti itu menurut saya, nggak usah, itu nggak penting. Itu malah membuat kita berdosa, tidak menjadi pelaku firman. Yang benar adalah kita mendoakan. Kalau kita melihat ada kekurangan seseorang ya toh, atau anak kita, istri kita, tetangga kita, atau teman kita, mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, kita doakan. Jangan diomong ya. Ngomong itu adalah apa yang keluar dari mulutmu itu bersumber dari hati. Lah itu imanmu, perkataanmu itu imanmu. Lah nek kowe ngomong seperti itu berarti negatif yang muncul. Lah pada saat kamu mengeluarkan kata-kata negatif itulah tanduranmu gitu loh. Lah tanduranmu. Lah makanya kehidupan kita bisa kelihatan. Kalau Tuhan katakan, gampang kok. Orang ini di dalam Tuhan apa enggak? Lihat perkataannya.
Ya toh, perkataannya itu sudah sesuai firman Tuhan enggak? Terus yang kedua, perbuatannya sudah sesuai firman Tuhan enggak? Yang ketiga, buahnya ada enggak dalam setiap kehidupannya? Ya toh, kasihnya ada enggak? Tulus enggak dalam membantu? Atau masih ingin dipuji, yang ingin dipuja lah, semua itu akan kelihatan nanti, tersaring ya. Kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, kita akan tahu ya. Saya ingin tekankan sekarang ya, sekali lagi, bahwa di seri kedua seharusnya ya, tapi ini saya masukkan di seri ketiga ini, yaitu manusia pasti mati ya, pasti mati dan pasti dihakimi sama Tuhan. Nah, itu yang saya tekankan di sini, yaitu ya Tuhan ingin ajarkan kita ini sadar betul ya, sadar betul bahwa manusia itu pasti mati ya, pasti mati dan pasti dihakimi sesuai perbuatannya ya toh. Menjadi pelaku firman apa enggak? Ya toh, menjadi pelaku firman enggak? Cinta akan Tuhan enggak? Nah, makanya seri khotbah ini kan berbicara masalah tentang cinta kepada Tuhan Yesus ya, cinta kepada Allah istilah yaitu. Makanya ayo saudara-saudara, sejak muda pun kamu sudah harus menjadi teladan. Teladannya apa? Ya belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kerendahan hatinya sungguh luar biasa ya. Dia tidak merasa bahwa dia orang kaya, bahwa dia anak raja, dia tetap melayani. Bahkan lahir aja di kandang yang hina, saudara. Tapi kalau di sini coba di dunia, dilahirkan di kandang yang hina, ndak mau, saudara. Mereka tetap hawa nafsu, sing dipikiri cuma duit, kekayaan ya toh, harta, tata, wanita, terus apa meneh ya oleh ning donya iki. Wah, wis. Ora ana hubungane karo surga blas wis pokoke semuane ya. Makanya ayo, di dunia itu hanya sementara, saudara. Kita sementara ya. Sementara, jadi ayo kita berbuat, fokus kita, tujuan kita adalah surga ya toh. Yaitu menjadi pelaku-pelaku firman. Maka semuanya itu akan terpenuhi dalam setiap kehidupan kita ya. Oke. Kita balik lagi ya. Saya ingatkan itu bahwa mati pasti dan tanggung jawab kalian adalah masing-masing di hadapan Tuhan. Dan saya cerita yaitu mempersembahkan persembahan yang hidup. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup adalah menjadi pelaku firman ya toh. Pada saat tubuh ini dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, pada saat itu tubuh itu melakukan yang firman Tuhan ajarkan. Karena tubuh ini adalah ekspresi keimanan kita di dalam pikiran dan hati kita. Baru tubuh ini berbuat. Makanya Tuhan katakan, kenapa sih harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Bukan rohmu sebagai persembahan yang hidup, tetapi tubuhmu itu sebagai sarana tempat roh Allah yang tinggal di dalam kamu, supaya roh Allah bekerja dalam kamu dan tubuhmu itu memuliakan Tuhan. Ya, bermanfaat bagi orang banyak, menjadi teladan, menjadi contoh. Dan tapi gini ya, manusia itu ada prosesnya, jangan dianggap nggak ada prosesnya ya. Bukan saya membela diri saya sendiri ya. Semua itu manusia itu ada prosesnya. Kalau kita nggak ada proses mengalami hal-hal yang negatif dulu, itu nggak akan menjadi saksi. Karena orang-orang menilai, wah memang wapi kok, dari dulu orangnya memang baik kok. Kamu berkenan kok, kamu tidak mengalami masalah kebangkrutan, utang dan sebagainya. Kamu ya pastilah kamu baiklah orangnya gitu loh. Makanya Tuhan tuh kadang-kadang mengajari kita melalui proses-proses hidup ini supaya kita mengalami dan kita bisa ada pemulihan karena Tuhan dan di pelaku firman, dan kita akan menjadi saksi dan menguatkan orang lain supaya mereka juga cintakan Tuhan dan memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan ya toh, dan mereka akan menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, saya cerita seperti ini fokusnya bukan ke saya sebagai pembicara, bukan, tapi fokusnya saya ingin agar kalian atau saudara semua di dalam Tuhan ini semua adalah menjadi pelaku firman dan memiliki tanggung jawab secara pribadi. Seperti saya katakan tadi, manusia punya tanggung jawab pribadi. Mati dihakimi secara pribadi. Makanya jangan nuruti perkataan saya, tetapi turutilah apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi pelaku firman secara pribadi dan kalian tumbuh menjadi berakar ya. Berakar, tumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu ya. Jadi saya itu nggak penting, sepertinya diri saya ini nggak penting. Yang penting itu Tuhannya yang membentuk sampean dan membentuk kita semua ini. Supaya kita itu sadar ya, harus balik kepada Tuhan. Bahwa kita pasti mati dan kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia. Apa sih tujuannya Tuhan menciptakan kita di dunia? Yaitu menjadi berkat bagi banyak orang.
supaya kita ini menjadi saluran berkat bagi mereka. Ya toh, mengingatkan mereka, mendoakan mereka, mengasihi mereka. Karena belas kasihan Tuhan katakan, ayo belajar membelas kasih sesama. Makanya Tuhan ajarkan juga, ayo mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Gitu loh. Lek sing ketok ae gak iso ngasihi, apa meneh sing gak ketok, wis ngapusi ngene, bohong wis pasti. Ya. Makanya ayo buktikan bahwa kamu itu menjadi pelaku firman dengan mengasihi sesama dan kelihatan itu. Nah, sekarang seri 3 ini kan tadi mengatakan bahwa ayo belajar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kenapa harus mempersembahkan tubuh? Karena tubuh ini yang bergerak, yang melakukan, yang kelihatan gitu loh. Yang ketok sesama manusia. Makanya fokusnya tetap Tuhan katakan di Matius 22 ayat 37-39 itu. Ya, tetap bahwa mengasihi sesama itu seperti diri kita sendiri. Hukumnya sama kok, sama yang mengasihi Tuhan, akal budi dan kekuatan dan segenap kekuatanmu itu. Makanya ayo saudara yang kasih Tuhan ya. Yang pertama udah ya, kita sudah membahas persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Pada saat kita menjadi pelaku firman, itulah tubuh kita bisa melakukan firman, dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Pada saat kita melakukan firman Tuhan, tubuh kita berekspresi melakukan firman Tuhan. Nah, itulah namanya kita firman itu menjadi rema, sudah menjadi satu daging. Nah, itu pada saat kita taat sama Roh Kudus ya. Pada saat kita taat sama Roh Kudus, maka tubuh kita ini otomatis untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Bukan untuk yang macam-macam gitu ya. Nah, di situ saudara yang dikasih Tuhan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kemudian persembahan yang kudus ya. Di Yohanes ya, 1 Yohanes kalau nggak salah, Allah itu kudus ya. Allah itu kudus. Jadi kalau kita mau kudus, balik lagi, Allah itu kudus. Allah itu kudus. Jadi kalau kita itu menjadi pelaku firman, seri kedua ya toh, di khotbah seri kedua adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada saat Allah dikatakan di 1 Yohanes itu, yaitu Allah itu kudus, berarti Allah itu sama dengan firman, sama dengan kudus. Allah itu kudus. Jadi kalau kalian menjadi pelaku firman, di situ otomatis kalian kudus. Ya toh? Pada saat kita menjadi pelaku firman, kita menjadi hidup. Dan otomatis kita menjadi kudus. Karena apa? Allah itu adalah firman. Dan Allah itu kudus. Ya, jelas ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ayo, gampang toh sebetulnya. Untuk menjadi hidup, ya mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan itu gampang. Ya toh? Pada saat kamu menjadi pelaku firman, makanya kenapa Tuhan ajarkan seri pertama dan seri kedua itu tentang menjadi pelaku firman. Karena kita harus menghargai Allah sebagai wasiat terhebat yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu luar biasa ya. Ya. Sebetulnya enggak sukar, karena apa? Karena kita memiliki seorang penolong, kata Tuhan. Pada saat Yesus Kristus naik ke surga, dia angkat ke surga, dia memesankan terakhir, jangan khawatir, kowe tak tinggal di surga saiki. Aku bersama Allah Bapa di kanan Allah Bapa sekarang, tetapi kamu jangan khawatir le Bambang ya, kene le ketak kandhani ya. Aku akan memberi seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus. Makanya di dalam Roma dikatakan bahwa tidak ada seorang pun mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Sebetulnya kalau kalian sudah bisa mengucapkan dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, sebetulnya Roh Kudus sudah ada dalam dirimu ya. Itu gampang sekali. Kepenuhan Roh Kudus itu berarti sudah ada Roh Kudus di dalam dirimu. Tinggal kamu mau penuh enggak di dalam Roh Kudus. Penuh itu artinya kamu menuruti semua otoritas kuasa Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Itu berarti kamu penuh Roh Kudus. Loh, gampang toh. Ora usah jengking-jengking, ora usah sembarangan kakek manifestasi macam-macam. Itu penuh Roh Kudus itu pada saat kamu menjadi mengotoritaskan, menghargai Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatmu itu sebagai Tuhan. Itu kamu berarti sudah penuh Roh Kudus, yaitu segala otoritasnya, kepenuhannya melakukan firman Tuhan, dan kamu taat akan kebenaran firman Tuhan. Pada saat itulah kamu menang. Pada saat kamu berhawa nafsu seperti Hawa dibujuki sama ular makan buah ini loh. Buah ini kan tentang hawa nafsu ini, duniawi ini, kenikmatan duniawi itu. Manusia itu seringnya berbuat dosa karena kenikmatan hawa nafsu duniawi. Ya toh?
Saya kemarin lihat YouTube itu di ilmu-ilmu dunia itu manusia itu lupa kadang-kadang fokusnya itu bukan pada kebutuhan tapi keinginan. Itulah yang membuat seperti saya sekarang ini ya juga jatuh dalam berbagai macam pencobaan yang saya alami. Tapi nggak apa-apa lah. Ini Tuhan kasih ujian sama saya yang saya harus belajar bahwa jangan diulangi lagi loh Bang. Ya, kuwi salah aja dibaleni maneh Bang. Iku salah. Ya Tuhan, betul itu salah. Sekarang betul itu karena saya keinginan yang saya kerja, bukan kebutuhan, gitu loh. Ya, oke, kita balik lagi ya. Persembahkanlah persembahan sebagai yang hidup, yang kudus. Nah, pada saat pada mulanya adalah firman itu bersama-sama Allah dan Allah itu adalah kudus. Di dalam 1 Yohanes cacat sendiri ayatnya ya. Di situ bahwa Allah itu kudus sama dengan firman. Pada saat kita melakukan firman sebetulnya kita sudah kudus, ya. Tidak ada seorang pun dapat berkata bahwa Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus itu di Roma. Nanti cari aja ayatnya ya, di Roma. Ya, itu loh. Ayo, gampang toh sebetulnya. Sebetulnya itu gampang banget, simple. Penuh Roh Kudus gampang pada saat kamu mengotoritaskan semuanya perintah-perintah Tuhan dalam kehidupanmu dan tubuhmu melakukan firman Tuhan. Nah, sebetulnya disitulah kamu sudah penuh Roh Kudus. Ya toh? Tandanya apa? Kamu bisa mengucap bahwa Yesus adalah Tuhan, itu berarti dalam dirimu sudah ada Roh Kudus. Ya. Pada saat kamu belum penuh Roh Kudus, kamu gak bisa menjalankan firman Tuhan karena kamu gak taat, masih hawa nafsu. Karena lihat ini, duniawi ini, hawa nafsu ini. Ini kan buah apel itu melambangkan kenikmatan duniawi toh. Tapi begitu kamu cokot duniawi itu, kamu makan duniawi, kamu masuk di dalamnya, kamu akan mati. Ada Tuhan. Tapi orang-orang dunia sekarang malah bangga ya toh. Aku sugih, aku punya kenikmatan, mati lu kalau sing digawa saudara. Ya toh, mati nggak ada yang dibawa semuanya itu saudara. Tetapi itu yang dibangga-banggakan kan keliru toh. Ngapain bangga-banggakan itu? Banggalah kalau kamu menjadi pelaku firman dan mati masuk surga. Itu nomor 1 sebetulnya. Ya, nomor 1 fokus tujuanmu hanya untuk masuk surga. Fokus fokus itu dijalani terus, fokus menjadi pelaku firman, ya, supaya kamu menjadi persembahan tubuhmu ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Akhirnya Tuhan katakan apa? Berkenan, loh, simple toh. Setelah kamu menjalankan firman Tuhan itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup. Kamu menjadi pelaku firman dan Roh Kudusmu penuh dalam kehidupanmu, dalam tubuhmu ini. Kamu menjadi otoritas kan nomor 1. Tujuannya surga. Fokusmu tetap menjalankan firman Tuhan dalam hidup ini dengan dasar kasih, tulus, ikhlas, dengan sukacita, bersyukur dan tekun berdoa, maka engkau akan mendapatkan semuanya. Dan itu Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Bapa. Ya, Tuhan katakan apa? Ibadah yang sejati. Sejati itu luar biasa. Sejati itu ibadah yang sejati itu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu loh. Makanya ayo sekarang dulu ya toh, pada saat zaman dulu perjanjian lama itu mempersembahkan tubuh itu ya korban bakaran itu, kambing domba yang harus ya dipersilakan sampai Abraham itu dipakai Tuhan nguji imannya, pakai anaknya yang bernama Ishak dikorbankan untuk persembahan. Nah itu makanya sampai sekarang ayo kita sekarang di perjanjian baru itu Tuhan ngajarkan itu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Lek kowe wis melakukan firman Tuhan, ya menjalankan firman Tuhan, itu menjadi hidup kamu. Kamu menjadi hidup karena akulah kebenaran dan hidup. Pada saat kita menjalankan itu ya, firman itu telah menjadi manusia. Itu kalau nggak salah di mana ya, 1 Yohanes sampai Yohanes ya, lupa aku. Pokoknya tulis saya, firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Pada saat kamu menjalankan firman sebetulnya itu Allah itu sama dengan Yesus, yaitu sama dengan kudus, yaitu sama dengan kebenaran, sama dengan hidup. Nah itu sudah ada semua ayatnya itu. Jadi sebetulnya kalau kamu menjadi pelaku firman itu sebenarnya kamu itu sudah mempersembahkan persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang kedua otomatis kudus, yang ketiga adalah berkenan. Itu yang berkenan sama Tuhan, itu yang hidup, yang kudus ya. Persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, itu baru berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan itulah ibadahmu yang sejati di hadapan Tuhan. Ya. Sekarang saya tanya kepada saudara, jawab dalam hati masing-masing ya.
share, komen ya kalau sekarang ya. Share, komen, subscribe, tekan lonceng ya. Seringnya seperti itu ya. Itu sebetulnya apa yang saudara alami, itu yang saudara tahu adalah hati saudara sendiri dengan Tuhan. Bukan sama saya ya. Jadi saya cuma hanya coronge, ya istilahnya nek Tuhan bilang, "Bang, kamu itu hambaku." Hamba itu adalah pelayan. Pelayan itu gambaran itu keset saudara. Keset itu ya memang tidak penak ya, tempatnya di bawah. Dia selalu menyediakan tempat untuk yang kotor-kotor itu dibersihin di keset. Nah itu saya itu kesetnya itu saudara. Ya saya kesetnya saudara itu loh. Jadi reget-regete kehidupan saudara itu biar dibersihin di keset itu ya. Ya, melalui saya ini, saya cuma hanya bisa menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya sampaikan kepada jenengan-jenengan semua ini ya. Jadi supaya kita itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan kembali. Saya ingatkan lagi bahwa kita pasti mati dan kita memiliki tanggung jawab secara pribadi. Jangan melihat orang si A, si B, si D, si Z ya, sampai si Z, wow salah ngene-ngene, ora usah, kuwi urusane Tuhan. Ya. Urusannya manusia benar salah itu urusannya Tuhan. Jangan kita merasa benar manusia itu hebat-hebatnya. Sing layak mengampuni dosa itu cuma Tuhan. Kalau kita itu manusia dengan manusia cuma memaafkan, ngampuni ora iso. Ngampuni menungso sing liya kuwi ora iso. Sing iso ngampuni dosa kuwi Gusti Allah. Cuma Tuhan Yesus yang bisa mengampuni ya. Tidak ada manusia bisa mengampuni orang lain, yaitu memaafkan. Betul, memaafkan ya toh. Jikalau kamu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamamu, maka Bapa yang di surga juga tidak bisa mengampuni, memaafkan kamu juga ya. Mangkane ayo sing iso ngampuni dosa iki Gusti Allah. Jadi kita itu tidak lebih hebat dari Gusti Allah, tidak lebih hebat dari Tuhan. Maka daripada itu ayo kita belajar. Kita itu cuma ciptaane Gusti Allah, ciptaane Tuhan. Makane ayo kita nurut. Ya toh, nurut sama yang menciptakan kita. HP setelah diciptakan sama penciptanya HP. HP itu kan menuruti semua perintah apa yang sang pencipta toh. Wah, ini gurung sempurna dibenakno karo penciptae, disempurnakan maneh. Nah sama seperti kita sekarang ini ya, disempurnakan dalam Tuhan melalui teknisi ya istilahnya. Kalau di HP itu teknisi itu tadi rusak dandane. Tetapi yang teknisi itu kayak saya itu kan hanya teknisi ya toh, nggak sempurna, betulkannya tidak sempurna. Tetapi kalau sing nyiptakno sing bener ya sempurna ya. Jadi kalian itu punya tanggung jawab sama sang pencipta, sama Tuhannya masing-masing. Itu loh yang sempurna. Nanti kehidupanmu akan sempurna. Jangan nuruti teknisinya ya. Teknisi itu cuma iso ngingetke, ngelingke, ndoake gitu ya. Saling berbagi, saling bermanfaat. Itu bersekutu bersama, saling nguatke gitu ya. Muji nyembah Tuhan bareng-bareng gitu ya. Supaya dikuatkan, mau uripmu dhisik ngene saiki kok dadi ngene. Tapi fokusnya jangan ke duniawi lagi loh. Jangan ke buah apel lagi loh ya saudara. Ya fokusnya itu ke surga. Naik ke surga untuk memuliakan Tuhan. Ya itu bermanfaat, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, ini ada kaitannya terus ini. Pokok ayat yang pokok dasar yang pertama Matius 22 ayat 37-39 dan pada mulanya adalah firman dan firman bersama-sama dengan Allah, itu ayat dasar itu. Nah, nanti ayatnya ini nyambung semua saudara. Nyambung terus ya. Oke. Begitu aja pada saat pagi hari ini ya, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua, semakin cinta akan Tuhan, dan biarlah kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Tuhan, dengan dasar yaitu bersukacita senantiasa, bersyukur dan terus berdoa ya. Oke, semua pengalaman yang saya alami ini biarlah menjadi berkat bagi kalian semua. Saya hanya teknisi, tidak sempurna dalam menyampaikan firman Tuhan, dan segala sesuatu kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi kalau kalian mau sempurna dan kudus dan berkenan kepada Tuhan,
datang kepada Tuhan sendiri, ya toh, baca firman sing sregep, ya toh, menjadi pelaku firman sendiri. Biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan hati dan pikiranmu dan tubuhmu untuk menjadi berkat bagi banyak sesama. Oke, salam luar biasa One Way Ministry. Tuhan memberkati hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Amin.